Halo Sobat Agro, Desa Wisata Malasari merupakan bagian dari pengelolaan wilayah 2 Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berlokasi di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelompok Tani Hutan Konservasi Malasari Lestari membangun Desa Wisata Malasari sebagai bentuk kemitraan konservasi dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ditemui di rumahnya, Abah Gede selaku Ketua Kelompok Tani Konservasi Malasari Lestari menjelaskan proses awal pengajuan kemitraan konservasi tersebut. Abah juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terkait dalam proses pengajuan kemitraan konservasi tersebut. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan petani yang ikut membantu mensukseskan terwujudnya kemitraan konservasi tersebut hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih pada semua pihak, terutama Pak Dirjen, Pak Kepala Balai, dan teman-teman para pendamping yang ikut serta membantu proses pengajuan PS di Desa Malasari. Namun proses untuk pengajuan ini tidak waktu yang sebentar, yang cukup melelahkan. Ya, mudah-mudahan memberikan harapan untuk kami, untuk masyarakat kami, terutama anggota, untuk ya, jadi masyarakat yang sejahtera, untuk terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, khususnya anggota kelompok Tani Hutan Konservasi Malasari. Kemitraan konservasi Kelompok Tani Hutan Konservasi Malasari Lestari dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak memperoleh izin pengelolaan kemitraan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan izin pengelolaan lahan selama kurun waktu 25 tahun. Upaya untuk mendapatkan izin pengelolaan tersebut berlangsung selama 2 tahun. Kawasan persawahan mendominasi wilayah Desa Malasari. Kawasan tersebut dikelola dengan sistem terasering yang terkenal dengan istilah 1001 undak yang dibuat oleh masyarakat untuk memperkecil kemiringan lahan dan mempermudah pengelolaannya. Istilah 1001 undak ini diciptakan sendiri oleh masyarakat dan sudah berlangsung secara turun-temurun. Ini kan ada tanah sharing. Lokasi kami ini termasuk, itu masih dalam kawasan taman zona sebenarnya. Itu sudah menjadi zona khusus. Itu 1001 undakan itu adalah tanah sharing yang dibuat oleh masyarakat secara spontan dan tidak diciptakan, itu hasil otodidak masyarakat, langsung jadi. Itu dari sudah turun-temurun, dibuatnya dari sejak dibukanya itu pesawahan itu dari tahun 40-an rata-rata, 40-41. Komoditas pertanian yang ditanami oleh masyarakat di sawah pada umumnya adalah padi lokal. Disampaikan Abah Gede, terdapat beberapa kelompok tani di Desa Malasari. Selain menanam komoditas pertanian, para petani juga menanam jenis kayu-kayuan dan tanaman hortikultura, serta rempah seperti jahe merah dan kapulaga. Keunikan Desa Malasari yang terletak di atas lahan seluas 8.000 hektar ini memiliki perkampungan yang tersebar, sehingga komoditas pertanian yang ditanam oleh para petani bisa beragam sesuai dengan kondisi lahan masing-masing.
Permodalan dan bibit dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Malasari masih menggunakan bibit lokal yang dikembangkan sendiri oleh petani. Sementara untuk permodalan, petani masih menggunakan hasil swadaya sendiri, sehingga dengan adanya kemitraan konservasi ini, para petani dan masyarakat mengharapkan bimbingan teknis dan bantuan permodalan dari pihak ketiga, seperti Pemda, yang terlibat dalam kemitraan konservasi ini. Berada di salah satu lokasi, lahan jahe merah milik kelompok tani Desa Malasari, Abah Gede memberitahukan terkait pemasaran hasil produksi jahe merah dan lengkuas yang dihasilkan petani sementara ini cukup bagus. Para petani sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan dan mengirim hasil pertanian mereka hingga ke daerah Bandung. Pemasaran jahe merah hasil produksi petani telah siap ditampung oleh sebuah perusahaan jamu. Adanya jalinan kemitraan konservasi antara kelompok tani hutan konservasi Malasari Lestari dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak bertujuan untuk memulihkan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat anggota kelompok tani Malasari Lestari untuk terwujudnya masyarakat sekitar Taman Nasional yang sejahtera dan tercapainya peningkatan ekonomi. Semoga informasi dalam video ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru untuk Sobat Agro.